Baik, selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News dimanapun hari ini berada. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak. Pada malam hari ini mengudara dengan berita yang sangat menarik. Tapi seperti biasa sebelum saya melanjutkan atau saya berbicara terkait apa yang akan saya bicarakan terkait dengan tema live dan isi live pada malam hari ini, saya yang pertama menyapa buat satu anak muda yang ada di Kabupaten Belu yang saya sangat simpati karena orangnya selalu ceria, selalu tertawa, riang gembira. Kapan saya tahu dia sedih dan senang, setiap hari saya bertemu pasti dalam keadaan yang selalu ceria. Muda tersebut yaitu Saudara Yuven Manek. Yang kedua, menepis apa yang dikatakan banyak, baik itu akun palsu asli yang mengatakan bahwa turnamen ABR Talu tidak dilanjutkan, tapi hari ini sudah dilanjutkan sampai final. Untuk menjawab bahwa beberapa waktu ini agak tertahan, itu mungkin akibat karena imbas daripada kejadian yang terjadi di Kanjuran Malang. Tapi hari ini sudah bisa dilanjutkan dan hari ini sudah dimulai kembali babak semifinal. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, tema live saya pada malam hari ini adalah pekerjaan sesuai dengan berita, pekerjaan tersendat PPK renovasi rujak Bupati Belu kancing mulut. Sudah kancing mulut, ada apa? Saya coba membaca sedikit tentang terkait apa yang ini. Waktu pekerjaan renovasi rumah jabatan Bupati Belu sesuai dengan kontrak yang tertera. Adapun informasi proyek tersebut akan segera berakhir pada tanggal 28 November 2022. Artinya tinggal 23 hari lagi kontrak kerja akan segera berakhir. Tapi saya lihatnya pembangunannya ini masih agak lama ini kan. Ini menurut saya tidak tahu, siapa tahu tinggal 23 hari ini bekerja mungkin 24 jam setengah mungkin bisa ditambahkan. Namun demikian, pantauan awak media selama 2 pekan terakhir ini, pekerjaan rumah dinas orang nomor 1 di Belu ini belum kunjung bergerak maju. Betapa tidak, sudah hampir 3 pekan, nampak beberapa orang tukang masih terus bergelut meluruskan anyaman beton yang sudah diletakkan di atas tembok. Meski terkesan tersendat dan tidak sesuai progres, karena pekerjaan ini sempat berhenti pada awal Oktober 2022, pejabat pembuat komitmen PPK renovasi rumah jabatan Bupati Belu yang diketahui bernama Adityo sama sekali enggan memberikan informasi kepada publik. Ini kalau dia tidak minta maaf, ini kita harus sedikit sambil saya membaca, tapi kalau dia tidak memberikan informasi terkait apa yang disampaikan kepada publik, ini patut dipertanyakan, ini ada apa ini? Diduga juga boleh perlu ada apa ini? Ada apa? Mengapa semua ini terjadi? Beberapa kali dihubungi wartawan, Adityo sama sekali tidak memberi respon, hingga akhirnya nomor WhatsApp wartawan diblokir Adityo. Kalau PPK yang seperti begini, ketika teman-teman media itu mencoba untuk mengkonfirmasi terkait perkembangan pekerjaan proyek begini, kalau dia sudah main gaya blokir, patut diduga. Yang pertama, saya menduga bahwa orang ini mungkin sudah ada yang membeki. Baru kali ini kan gaya seperti begini, ini kan gaya blokir ini baru kali ini seperti begini. Kuat dugaan saya berarti ada orang yang membackingi. Nah, dan orang yang membackingi coba kita lihat ini siapa. Kita berdoa sampai tanggal 28 November ini sudah segera selesai pekerjaan ini. Ya. Kalau gaya sudah main blokir begini,
wajar sebagai masyarakat Kabupaten Belu, dan terima kasih kepada tim media. Dalam hal ini teman-teman wartawan, mereka mempertanyakan perkembangan seperti ini. Setidaknya diberikan informasi. Apalagi Pak Adityo ini sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Di sini harus kita minta transparan sesuai dengan apa yang disampingkan, dikumandangkan oleh pemerintahan perubahan hari ini. Katanya transparan, tapi PPK pembuat komitmen seperti begini dikonfirmasi saja. Tidak memberikan informasi kepada publik, ditelepon terus-menerus, dia blokir. Saya patut menduga bahwa ini PPK Adityo ini, saya berpikir bahwa saya menduga jangan sampai ada orang yang sudah membackingi dia. Ini dugaan saya. Patut diduga. Nah, kita buat terus. Lanjut. Terpisah Kepala Bagian Umum Setda Belu, Agdius Manik, mengatakan bahwa dirinya belum mendapat informasi soal pengembangan terakhir proyek renovasi rumah jabatan Bupati Belu. Saya belum mendapatkan informasi perkembangan terakhir. Bisa langsung komunikasi dengan PPK. Agdius saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis 3 November. Sekarang telepon bagian umum bilang suruh komunikasi langsung dengan pejabat pembuat komitmen itu Adityo. Adityo ditelepon enggan memberikan komentar. Ditelepon lagi blokir. Hai, zaman sekarang ini main blokir-blokir saja kah? Masyarakat itu patut mempertanyakan karena bangun itu. Saya mau sampaikan kepada PPK ini. Ini bangun itu rumah jabatan bupati itu pakai uang rakyat. Bukan pakai bupati punya uang. Kalau pakai bupati punya uang, kami tidak pernah peduli. Sepanjang menggunakan uang rakyat, patut kami pertanyakan. Kalau Anda sebagai pejabat pembuat komitmen, transparan di sini sesuai dengan slogan daripada pemerintahan hari ini. Katanya transparan. Hal begini saja tidak mau disampaikan kepada masyarakat. Gaya di telepon main blokir. Kuat dugaan saya berarti di sini ada yang membackup dia, membacking ini si Adityo ini. Awak media kembali berusaha menelpon PPK untuk meminta presiden bertemu, namun berkali telepon PPK tak menggubris. Hebat. Untuk diketahui pekerjaan renovasi rumah jabatan Bupati Belu, pendanaan anggaran Rp 1,6 miliar. Anggaran sebesar 1,6 miliar digunakan untuk merenovasi 3 bagian bangunan, yakni lantai, plafon, dan atap. Namun dalam perkembangan sesuai pantauan awak media, ini pekerjaan renovasi membengkak di mana ada perluasan bangunan di bagian depan. Bangunan disebut pekerjaan renovasi rumah jabatan ini dikontrakan kepada CV Tunas Timur Mandiri. Yang pertama, masyarakat Kabupaten Belu harus tahu. Tinggal tanggal 28 November sudah selesai. Artinya tinggal 21 hari lagi. Kalau saya tidak salah ya. Bahwa pekerjaan ini tinggal 21 hari lagi. Ini tinggal 23 hari lagi. Pekerjaan ini akan segera selesai. Tanda-tanda untuk mau selesai itu tidak ada. Yang kedua, pejabat pembuat komitmen yang Adityo ini ditelepon oleh awak media, tidak pernah dia merespon. Ditelepon lagi berkali-kali, gaya dia blokir. Patut diduga ini ada apa ini. Saya sinkronkan lagi dengan, sebenarnya saya tidak mau live terkait ini. Saya lihat karena ini berita naik, maka saya coba lihat. Saya lihat di media ini ramai sekali akun palsu, asli, promosikan kesehatan gratis. Nanti kita akan bicara tentang kesehatan gratis. Tenang saja, tidak usah panik, tidak usah gelisah. Kita fokus dengan rehab rumah jabatan bupati dulu. Kesehatan gratis ini masyarakat sudah tahu.
Nanti kita bahas kesehatan gratis. Berapa dana yang tiap hari, tiap bulan dikucurkan untuk BPJS, nanti kita pada ada di pun ruang. Besok atau lusa nanti saya coba pada untuk kesehatan gratis. Tapi ketika berita ini naik terkait dengan pekerjaan tersendat, PPK renovasi Ruja Bupati Belu, kancing mulut, ada apa? Begitu berita ini mencuat, langsung akun palsu asli yang hari ini mendukung pemerintahan dengan gagah berani bilang kesehatan gratis. Pokoknya mereka tidak lagi fokus bagaimana kita semua berdiri supaya yang hal yang kita lihat bahwa pastikan bahwa sekitar 3 minggu ini tidak mungkin selesai. Ini bagaimana coba kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Coba hal begini coba kita transparan yang kita minta di sini. Ini kesehatan gratis ini bukan baru hari ini mau di launching atau hari ini dijalankan. Kesehatan sudah jalan selama pemimpin ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Artinya masyarakat sudah rasakan. Kok ini ada kok kumat semua pompa kesehatan gratis. Ada yang memberi pembanding bahwa oh ini orang sudah puas kesehatan gratis 80%. Kita jangan semacam ahli IT yang terkait dengan kasus anggota DPR punya yang ada masalah ini meminta tangkapan dari IT yang kita maksudnya begini, kita akan bicara tentang kesehatan gratis, tenang saja, nanti kita akan sampaikan. Beda juga nggak ada pengaruhnya, masyarakat dapat manfaatnya kok Alin. Betul lah, masyarakat siapa yang bilang masyarakat? Masyarakat yang sakit pergi berobat menggunakan KTP, dia menikmati gratis, itu syukur saya mendoakan agar jangan sampai cuma obat generik, bisa dapat obat yang baik, saya senang. Nanti kita beda karena dari segi yang tiap bulan yang diduga menggunakan bayar ke BPJS yang 2 miliar lebih atau itu kita pertanyakan. Nanti kita beda, tenang saja. Siapa yang tidak dukung kesehatan? Kami dukung, sangat dukung. Ya. Nanti kita akan beda kesehatan gratis. Terus dengar isu lagi bahwa kita sudah dapat defisit 79 miliar. Nanti kita beda. Kita beda lagi dengan kenapa ngotot sekali mau pinjaman daerah 150 miliar hari ini gagal dan segala macam. Kita beda, tenang saja. Pasti kita akan beda. Hari ini saya fokus tentang rumah jabatan bupati. Yang mana pekerjaan tersendat, PPK renovasi Ruja Bupati Belu, kancing mulut, ada apa? Ini yang kita pertanyakan. Ketika berita ini mencuat, kita semua, entah kita itu buser, akun palsu asli, yang hari ini berada di garis depannya pemerintahan untuk membela pemerintahan ini, semua serang, bardir, kesehatan gratis. Ini bukan kita mau tutup sesuatu, kita mau sandingkan sesuatu, tidak bisa. Kita bertahap, tenang saja. Nah, itu kesehatan gratis baik, tapi nakes tidak gratis. Oh, mereka punya honor sudah 2 bulan tidak bayar. Belum lagi JPS dari 2001, 3 bulan bayar masih ada tidak. Kalau ada, kapan bayar? Nanti bicara kesehatan gratis ini, nanti besok kalau tidak ada kendala pasti kita akan live terkait kesehatan gratis, terkait dengan nakes. Besok, nanti lusanya kita bahas tentang JPS. Syukur-syukur uang JPS itu masih ada. Kalau uang JPS itu tidak ada lagi, karena itu hak masyarakat. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan JPS lagi, nanti dia panjang. Karena JPS itu perintah. Dan wajib hukumnya kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan kepada masyarakat penerima manfaat tersebut. Kalau tiba-tiba hari ini mereka tidak dapat lagi, patut dipertanyakan uang itu dikemanakan. Jadi saya tadi buka berita ini, saya lihat semua kesehatan gratis, yes, masyarakat puas, masyarakat itu masyarakat yang puas kah? Minta maaf atau ada tantanya? Semua masyarakat kalau dia sakit dia berobat gratis dia puas.
Tidak perlu diomongkan, itu sesuai dengan program pemerintah hari ini, dan hari ini kan dia jalan. Saya pikir masyarakat mau komentar terkait pekerjaan tersendat, PPK renovasi Ruja Bupati Belu kancing mulut, ada apa? Saya pikir ini yang memberi komentar. Kami berkomentar wajar. Teman-teman wartawan mempertanyakan ini wajar, karena ini menggunakan uang rakyat. Kalau uangnya bupati pribadi, silakan. Kami tidak akan ngotot, dia mau kerja kapan habis itu pakai uangnya. Tapi sudah melalui tender dan proyek berarti menggunakan uang rakyat. Wajib kami pertanyakan. Begini, Nai Markus, kita jangan lagi menjadi guru di sini. Nai Markus kan bukan pejabat pembuat komitmen. Ini kan yang ditanya Aditya. Kenapa dia tidak memberikan tanggapan ketika teman-teman media mempertanyakan? Tanya-tanya terus dia blokir. Seperti begitu kan, Nai? Atau Nai pernah menjadi ini pejabat pembuat komitmen? Kalau bicara mekanisme, ada mekanisme. Kalau dia bicara, kenapa dia tidak jelaskan? Kenapa Nai lebih paham? Mungkin bagi Nai Markus tenang, saya satu orang tidak tenang. Kan saya sudah bilang Nai Markus. Saya tidak tenang. Jadi sesuatu hal yang tidak beres itu saya gelisah. Gelisah dan saya harus sampaikan. Mau siapapun dia, saya tidak peduli. Kalau ada mekanismenya, ya sampaikanlah kepada publik. Mau mekanisme, sekali lagi sampaikan. Pejabat pembuat komitmen, Aditya, sampaikan. Ketemu wartawan. Konferensi pers, tulis. Bahwa pekerjaan ini, mekanisme seperti ini, oh begini. Bukan ketika ditanya, tidak memberikan ketanggapan. Terus, nomor diblokir. Hai. Itu yang kita pertanyakan. Kalau sudah seperti begini kan kuat dugaan. Saya menduga jangan sampai siap. PPK Aditya ini saya menduga jangan sampai dia di backup. Nah, backup ini oleh siapa? Pasti orang-orang yang punya pengaruh lah. Itu yang saya pertanyakan. Mungkin Nai Markus bisa lihat, kalau bangunan seperti begitu menurut Nai Markus kira-kira di kapan selesai. Nai Markus kan, artinya Nai Markus paham. Nai Markus coba jelaskan dengan posisi bangunan seperti sekarang. Kalau dia tanggal 28 ini November ini sudah selesai, berarti dia masih punya waktu 21 hari. Kira-kira bangunan itu bisa selesai tidak, Nai Markus? Dengan posisi bangunan seperti sekarang ini. Maksudnya coba Nai Markus sampaikan kepada saya. Dengan situasi bangunan seperti begitu, terus kita hari ini kan dihadapkan lagi dengan musim hujan. Coba Nai Markus jelaskan kepada saya. Karena saya melihat itu, saya pastikan 21 hari tidak mungkin dia selesai. Biar kita diskusi, aman. Baik, Bapak Ibu masyarakat pencinta guru politik, Bupati tidak ada urusannya dengan proyek lain. Yang urus proyek itu PPK, kontraktor, kursus proyek, dan pejabat teknis yang menanganinya. Saya tahu saya memang Bupati tidak pernah urus itu yang namanya proyek. Atau Nai Markus, Bupati ada urus proyek. Tapi kalau misalnya
minta maaf Nay Markus. Misalnya misalnya saya bupati ya Nay Markus. Misalnya, kalau misalnya dia bangun saya pun rumah jabatan, terus masa saya tidak kontrol sedikit-sedikit saya lihat. Misalnya ya, kalau saya pribadi ini, saya tidak omong bupati hari ini. Masa orang mau bangun itu tempat tinggal saya, atau orang rehab itu tempat tinggal saya tidak pergi kontrol. Ini artinya saya lihat ini Nai sudah larinya sudah jauh. Saya mempertanyakan Nai. Kebetulan tadi Nai bilang waktu pelaksanaan dia itu resiko kontraktor yang mengerjakan proyek. Saya mempertanyakan karena kebetulan Nai ini kan paham dunia kontraktor. Saya kan tidak paham. Apakah dengan posisi bangunan seperti sekarang yang tinggal 21 hari itu memungkinkan untuk selesai? Tidak. Menurut Nai. Dia bisa selesai tidak di tanggal 28 November itu. Mengingat sekarang juga sudah musim hujan. Itu yang saya pertanyakan. Kenapa harus lari lagi kepada bupati tidak urusan? Di sini kan kita tidak omong bupati. Yang kita omong di sini kan pekerjaan tersendat. PPK renovasi rumah Bupati Belu, Kancing Mulut. Kita tidak bilang bupati di sini. Jadi supaya jangan salah persepsi. Selamat malam Abang Max. Sukses Abang. Abang Max ini adalah salah satu tokoh yang ada di Kota Kupang yang selalu bersuara untuk kaum kecil yang tertindas akibat segala bentuk ketidakadilan. Bung Max ini selalu bersuara. Saya sangat menaruh hormat kepada Bung Max. Kapan-kapan saya ingin main ke Kupang untuk diskusi dengan Abang Max. Kalau gas, Abang Max pasti gas. Karena prinsip saya tidak pernah takut dengan siapapun. Ini saya lagi mempertanyakan Abang Markus Tato terkait dengan renovasi rumah jabatan bupati. Ya. Jadi di sini supaya saya menyampaikan kepada publik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bupati tidak ada urusan dengan proyek itu, berarti di sini yang dari tadi omong bupati urus proyek itu siapa? Heran saya. Kami bicara terkait dengan PPK renovasi rumah Bupati Belu yang namanya Adityo Kancing Mulut. Ada apa itu yang kami pertanyakan? Kami tidak bilang bupati tidak urus bupati, itu yang kami pertanyakan. Siap hormat. Ini seperti Abang Max mereka yang melakukan seperti begini itu betul. Kita sepakat. Seperti begini kita sangat sepakat. Setidaknya mereka harus memberikan penjelasan terkait mekanisme pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ini PPK-nya saja Abang Max. Dihubungi, dia tidak memberikan tanggapan respon. Bahkan dia blokir nomor teman-teman media berdasarkan berita. Ini yang kita pertanyakan. Sebenarnya ini ada apa di balik ini renovasi rumah jabatan Bupati Belu? Ini kita pertanyakan. Makanya saya mempertanyakan kepada Bung Markus sesuai dengan pengalaman. Saya sepakat Bung Max. Tadi saya menduga bahwa dia memblokir nomor media atau wartawan. Itu saya menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi saya percaya bahwa sesuatu hal yang disembunyikan bahwa dia akan terjadi. Karena banyak orang-orang yang sudah mendoakan sesuatu hal yang tidak beres ini, apalagi banyak air mata yang keluar ini. Semua yang tidak baik itu pasti akan bermunculan. Hanya saya agak mau sedikit menanggapi Abang Markus. Makanya saya mengatakan di sini tidak membawa nama bupati. Tidak membawa nama bupati dalam hal proyek dan segala macam. Bapak Ibu masyarakat, kalaupun adanya adendum, waktu itu juga harus dilihat dari
presentasi kerja yang saat ini dilakukan. Kalau di bawah 50% pun maka kemungkinan kerugian negara jelas adanya. Hormat abang, ini sangat terperinci. Ini biar nanti coba abang Markus coba tanggapi ini. Abang Max ini kalau saya mau bilang dia sudah guru juga untuk terkait masalah pekerjaan-pekerjaan proyek seperti renovasi. Ya. Ini abang Max, lihat realita yang ada di Kabupaten Belu. Mungkin abang juga pernah mengalami sesuatu hal yang terjadi yang pernah kita sama-sama live terkait dengan seperti begini. Yang sangat saya sayangkan itu kenapa kok sudah pekerjaan ini tersendat, terus PPK renovasi Ruja Bupati Belu, dia tidak bicara, alias dia kancing mulut. Terus nomor teman-teman media yang mau mengkonfirmasi kepada dia itu dia blokir. Wah abang, Belu kejam abang. Memang Belu kejam, sehingga kami masyarakat biasanya pasrah dalam doa. Biasanya kami orang Belu ini, kalau dia subar doa terus keluarkan air mata tiba-tiba itu, abang, dia pun efeknya itu sangat luar biasa. Lambat laun dia pasti akan terjadi ya. Makanya kenapa selalu abang saya berbicara itu selalu kadang-kadang lebih berpikir tentang kemanusiaan. Ya. Mungkin sering abang lihat saya dihina, bagi saya barang biasa, tidak menjadi masalah. Daripada saya menyakiti hati perasaan masyarakat kecil. Karena ketika mereka air matanya keluar, timbul rasa sakit hati, mereka bawa dalam doa, itu yang sangat berat. Segala hal yang dihalalkan demi sebuah kepentingan, padahal sudah jelas-jelas menabrak aturan, dan itu yang saya pribadi rasakan. Ya, memang ini abang Max rasakan yang seperti yang kali lalu. Tiga sistem perankingan abang mereka, rankingnya ini, terus abang mereka digugurkan dengan satu alasan yang tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan. Seperti itu abang Max. Tidak kenyataan abang. Suatu saat abang akan lihat dia pun dampak. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya rasa saya cukup batasi sampai di sini supaya masyarakat tidak jenuh dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, khususnya Kota Atambua, kalau lewat rumah jabatan Bupati, mampir-mampirlah, lewat-lewat sambil foto dan doakan supaya tanggal 28 November ini pekerjaan itu bisa selesai dan supaya bisa digunakan rumah jabatan. Jika suara kebenaran kita bungkam, maka selamanya kejaliman dan suatu daerah akan subur. Butuh orang seperti yang Fikina. Hormat abang, terima kasih atas dukungannya. Kalau main-main ke Atambua, kapan-kapan kita ngopi bareng, kita diskusi. Kalau saya ke Kupang, pasti saya akan kontak abang untuk kita diskusi. Bagi saya, untuk menyuarakan kepentingan orang-orang kecil, pasti akan saya suarakan. Ada yang tidak beres di mana, pasti saya suarakan. Ya, saya menaruh hormat kepada abang Max sekali lagi, kepada seluruh pencinta grup politik Belu News, dimanapun kalian berada. Harapan saya, mari kita doakan supaya pekerjaan yang tersendat itu bisa diselesaikan tepat waktu. Harapan saya kepada masyarakat Kota Atambua yang mungkin sering melewati depan rumah jabatan Bupati, mampir-mampir, doakan supaya pekerjaan itu bisa selesai tepat waktunya. Dari sudut Kota Belu, saya Fikina mengakhiri live saya. Senantiasa Tuhan membimbing, menyertai langkah hidup Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu sekalian. Abang Max sehat selalu, tetap semangat, tetap memperjuangkan hak-hak orang kecil. Hari ini saya melihat abang Max mereka turun mengadvokasi permasalahan yang ada di Basipaya.
yaitu yang ada di Soe. Hormat selalu, kami mendukung. Kalau ada waktu pasti akan saya mampir ke tempat Abang Max. Sehat selalu buat Abang Max, sukses selalu buat Abang Max dengan rekan-rekan yang Abang Max suarakan bersama-sama. Senantiasa Tuhan juga menyertai dan membimbing Abang Max dan teman-teman dalam memperjuangkan hak-hak orang kecil. Terima kasih, senantiasa Tuhan menyertai dan membimbing kita semua. Selamat malam.